Ini juga belum gua panasin, tapi ini lagi sore, jadi kita cek sound aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, jadi balik lagi bersama gue, it's your boy FTD Today Fadilski. Nah, sekarang kita masih di FK Rich, jadi hari ini kita WFH lagi ya, work from home gitu guys ya. Nah, jadi hari ini gue tuh belum bahas mengenai satu konten, yaitu livery baru Jasmine. Ya, jadi kita akan take a closer look sama livery baru si Jasmine tuh seperti apa, dan sama si motor harian gue si Roxy itu juga seperti apa dengan parts dari RCB Official. Nah, juga gue pengen bahas satu topik di mana kemarin tuh sempet katanya sih agak viral gitu ya, orang yang pakai RCB terus ngehantem lubang, akhirnya katanya velgnya tuh hancur atau kayak gimana. Jadi nanti kita akan bahas itu juga, dan gue ngasih perspektif gue terhadap berita tersebut tuh seperti apa. Tapi yang jelas hari ini kita akan bahas mengenai motor weekend dan motor harian gue tuh seperti apa. Jadi buat kalian yang baru jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu adalah bentuk nyata kalau kalian tuh support channel Bang Fadil untuk kedepannya guys. Oke, kita langsung aja lihat nih guys, take a closer look dekal baru si Jasmine tuh seperti apa. Yuk kita check it out. Oke guys, jadi kita akan mulai dari bagian depan dulu. Nah, bagian depan ini seperti yang kalian lihat, sebenarnya ini benar-benar berubah banget ya, berubah banget dari konsep gua awal yang livery gua 50 first anniversary hijau putih yang cuman ada list di sini doang. Sekarang tuh ada unsur hitam sama merahnya, dan ini kayak ala-ala menurut gua Venom gitu guys, Venom gitu. Dan kalau kalian bisa lihat juga, take a closer look di sini, kalian lihat lebih detail juga. Ini gua kasih bisa dibilang inovasi garis merah, tapi sorry kayak ada bulunya gitu cuy. Tapi apa namanya, ada strip putus-putusnya gitu guys ya. Jadi ini hasil inovasi gue sama Paso Sticker sama Bang Jem. Thank you so much Bang Jem. Dan intinya di depannya modelnya kayak gitu. Terus di sini kalau kalian bisa lihat ya, spakbor depannya gue masih pakai forged carbon yang udah di permak total, bukan permak total sih istilahnya, di coating dan detailing dari Panca Garage Ko Irwan. Namaste Ko Irwan, namaste. Terus di sini juga ada Kawasaki Racing Team KRT stiker nih, by the way stiker ya. Terus velgnya gue masih pakai warna yang lama. By the way banyak yang kalian minta juga kayak Bang repaint velg. Oke, coba komen di kolom bawah cocoknya repaint warna apa. Terus kita akan geser ke bagian samping dulu guys ya. Bagian samping nih, ini salah satu bagian gue paling suka juga, yaitu winglet gue. Ini sebenarnya tuh bener-bener semi nyaru banget sama black glossy yang udah gue repaint ulang di body. By the way gue juga mau ngasih tahu kalau awalnya itu gue repaint warna hijau guys ya. Nah, pas gue mau konsepin kayak gini, yang intinya 2022 atau 2021 ini yang terbaru lah, livery Kawasaki terbaru. Kalau kata Bang Jim, si Kang stiker gue, kalau warna hijau dilapisin warna hitam, karena ini moge juga dan panas, potensi ngeleteknya tuh lebih gede. Nah, jadi akhirnya dia saranin gue untuk repaint. Nah, pas udah di repaint jadi meminimalisir cost juga, dan ini hasilnya juga udah cukup oke sih menurut gue, perpaduan antara black glossy terus ada winglet forged carbon. By the way ini sealant ya guys ya. Ini sealant bukan 3M. Terus di sini juga ada stiker Monster Energy. Nah, ini awalnya gue tuh pengen kasih stiker warna tulisan kanji apa Jepang gitu guys. Tapi pas gue berunding lebih cocok Monster Energy. Coba kalian komen apakah benar lebih cocok Monster Energy atau tulisan kanji. Nah, terus di sini kalau kalian bisa lihat di bawahnya juga guys ya. Di bawahnya juga, sorry nih kotor, kemarin habis San Mori agak-agak becek gitu ya. Ada official sponsor gue nih, Soa guys ya. Dan by the way kemarin kan gue udah buat videonya tuh kalau undercoil gue itu kan gue repaint hitam. Nah, ini gue lapisin stiker warna putih sesuai dengan motif Kawasaki terbaru. Terus kemudian ada sponsor Soa dan tulisan Kawasaki seperti biasa, bawahnya cuma merah dan dengan list hitam, jadi ya simple elegan aja. Terus kemudian ini juga salah satu penyakit ZX-6 di bagian mesinnya ini, karena gue belum pakai cover mesin atau cover engine, dia tuh kayak ngeletek gitu guys, karena kan mesinnya panas ya, kapasitas 600 cc, jadi kayak ngeletek gitu. Semoga nanti kedepannya juga apakah gue repaint ulang atau gue timpa aja sama cover engine gitu guys ya. Nah, terus di sini kalau kalian bisa lihat di bagian tangki, sebenarnya gue nggak banyak perubahan, cuman intinya di detailing doang. Dan awalnya tuh pengen ngambil tetap list merah di sini, tapi kalau katanya Bang Jem,
kurang masuk, jadi kita polosin aja tangkinya. Tetap ada stiker Bismillahirrahmanirrahim dan Kawasaki Racing Team. Terus di sini juga kalau kalian bisa lihat di bagian belakang ini simple banget sebenarnya. Gue cuman kasih list hitam di bawah, ini hitam sama merah nih guys ya, merah. Set. Nah terus ini emang biasa lah ya namanya stiker, kalau yang lancip-lancip tuh kadang-kadang masih suka ngeletek dikit, nanti kita benerin lagi lah. Intinya ini masih bisa terhandle lah ya. Terus di sini juga bagian belakang cuman itu doang, gak ada yang gue sedikit banyak-banyak rubah. Terus by the way buat teman-teman yang nanyain, bang undercoil-nya mana, undercoil karbonnya? Tenang, lagi dimaksimalin di Panca Garage. Jadi untuk sementara gue nggak pakai arm belakang dulu, cover arm belakang sama spakbor belakang karena masih di Panca Garage dimaksimalin karbonnya. Terus di bagian samping masih seperti biasa guys, bawahnya ini gue warnain putih merah sama stiker SOA dan masih sama list hitam dan hijau gitu guys ya. Terus bagian belakang sebenarnya nggak banyak perubahan sih ya, masih pakai karbon Kevlar juga sama si knalpot petir guys ya. Jadi nanti kita akan coba tes dulu suaranya itu seperti apa. By the way ini juga belum gua panasin, tapi ini lagi sore jadi kita cek sound aja. Bismillahirrahmanirrahim. Berisik, jadi gue panas ini nanti aja pas udah hujan-hujan, jadi biar nyaru sama suara hujan. Nah kita akan lanjut lagi di parts motor gue kedua, motor harian gue, motor tempur gue, yaitu Aerox 155 tahun 2017 ini yang sudah terinstall parts RCB guys ya. Ini by the way udah RCB, terus kemudian velg gue juga ada RCB. Terus kemarin baru gue sedikit modifikasi windshield ya, yang udah gue bilang dari Bro Arif, thank you so much nih. Di tokonya dia ngerekomendasin gue windshield ini juga, nanti tinggal sisa gue beli baut jenongnya aja. Terus di sini juga shocknya udah make yang VD series. By the way ini kotor banget karena emang sengaja belum gue cuci karena lagi musim hujan juga. Mungkin nanti malam atau besok baru gue cuci guys. Dengan knalpot gue Proliner Neo SR2. Dan buat teman-teman semua yang baru nonton juga nih, gue pengen kasih lihat ke teman-teman suaranya itu seperti apa. Karena ini by the way gue udah ganti juga. Speedometernya jadi warna pink. Bismillah. Super halus ya knalpot dari Proliner Neo SR2. Jadi ini emang knalpot yang anti tilang banget guys, karena semi menurut gua kayak knalpot ori gitu. Untuk tarikan bawah sih menurut gua mantep banget. Dan oke, kita nanti habis ini akan masuk ke segmen pembahasan mengenai kenapa velg itu hancur bersama dengan Roxy, yaitu motor harian gue yang sudah terpasang dengan RCB parts, dan tentunya si Jasmine yang nemenin Roxy, yaitu motor weekend gue. Jadi kita akan bahas setelah ini. Oke, jadi kita akan bahas di depan dua motor harian dan motor weekend gue. Kalau gue lihat mengenai kasus yang kemarin ya, jadi kayak gue nggak tahu persis kejadiannya seperti apa sih sebenarnya, tapi gue hanya pengen memberikan pendapat gue aja guys gitu ya. Jadi menurut gua katanya sih si ridernya ini pakai velg, bukan pakai velg sih, pakai ban kayak ban cacing gitu, yang sebenarnya itu katanya juga peruntukan velgnya tuh RCB-nya tuh bukan untuk ban tersebut gitu. Gua nggak tahu sih intinya sebenarnya seperti apa, tapi yang jelas katanya tidak sesuai dengan peruntukannya. Akhirnya si ridernya ini juga masuk lagi ngelewatin jalan-jalan berlubang ya, akhirnya velgnya katanya sih hancur apa retak gitu guys ya. Nah kalau dari sudut pandang gua, intinya sih sebenarnya mau barang semahal apapun atau bisa dibilang eksklusif apapun, kalau dipakainya juga nggak bener, pasti ujung-ujungnya barangnya akan rusak gitu ya. Misalnya kalau kita ngomongin yang paling common lah HP gitu ya, iPhone misalnya 13 atau 12 Pro, iPhone boba gitu ya. Tapi lo makanya sembarangan, kayak misalnya ya lo jatuh-jatuhin, terus kemudian dipakai yang nggak bener segala macem, itu potensi rusaknya kan juga pasti ada gitu ya. Nggak mungkin lah barang itu perfect sesempurna mungkin, nggak akan bisa rusak atau segala macam. Nah sama menurut gue kayak mungkin velg gitu ya. Ini kayak misalnya gue pakai velg putih ini ya, RCB yang SP811. Kalau misalnya gue
pemakaiannya itu di jalanan, tiap hari jalanan Medan yang hancur, kemudian berlobang, terus kemudian gue nggak hati-hati, setiap ada polisi tidur gue gas kencang segala macam, pasti potensi nantinya lama kelamaan velg ini akan peang atau misalnya tiba-tiba tergores kerikil atau apapun, pasti akan bisa, atau bahkan bisa retak atau hancur, bisa. Karena menurut gue balik lagi ke si pengendaranya itu guys, karena pengendaranya itu bagaimana dia merawat atau mengkondisikan motornya dia yang sudah terpasang misalnya kayak parts RCB ini gitu. Jadi menurut gue sih kalau misalnya beredar bahwa RCB kualitasnya nanti kayak gimana segala macam semenjak itu, gue sebenarnya kayak kurang agak setuju sih guys ya. Kenapa? Karena menurut gue bisa dibilang ya balik lagi ke ridernya sih ya, bukan masalah ke motornya atau partsnya, tapi kalau misalnya ridernya bisa mengutamakan keselamatan dan keamanan si motor, ya mengutamakan dan keselamatan si motor, jadi ya menurut gue sih sah-sah aja gitu ya. Kayak seharusnya partsnya itu tidak kenapa-napa gitu. Kalau mungkin kalau udah lama, udah bertahun-tahun segala macam, tiba-tiba mengalami goresan atau apapun, ya wajar lah pemakaian. Tapi kalau sampai tiba-tiba bilang ini nggak bener nih kualitasnya gini, kayaknya enggak sih, karena gue so far nggak pernah dengar kabar yang jelek-jelek kayak gitu. Coba deh kalau kalian punya saran atau masukan kayak gimana, bisa kasih komen di kolom bawah dan kita share bareng-bareng. Oke, jadi mungkin video kali ini cukup sampai sini dulu. Gue pengen intinya take a closer look, ngasih lihat detail decal si Jasmine sama si Roxy yang sudah terpasang RCB gitu ya. Dan ada kasus kayak kemarin, jadi gue sedikit memberikan opini gue. Oke, kalau kalian punya opini atau masukan atau apapun bisa komen di kolom bawah. I'll see you in next video guys. Bye bye, peace out.